Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma, channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggalnya di kontrakan sederhana. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini. Aku harap kalian mau menonton videonya sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Aku ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua yang udah sering nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku dengan ditekan tombol subscribe-nya dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kali ini aku bisa sharing lagi ke teman-teman semuanya tentang aktivitas aku di kontrakanku yang sederhana ini. Nah, alhamdulillah juga hari ini tuh cuacanya di tempatku sangat-sangat panas sekali ya teman-teman. Sangat cerah, langit tuh bener-bener biru banget. Kalau di tempat teman-teman sendiri gimana nih cuacanya hari ini? Apakah sama juga kayak di sini, panas juga? Boleh ya sharing-sharing aja di kolom komentar. Aktivitas kali ini aku awali dengan jemur-jemur baju dulu ya. Dan jemuran aku ini tuh lumayan agak banyak. Ini tuh aku nyucinya 2 hari sekali atau enggak 3 hari sekali ya teman-teman. Aku kalau nyuci tuh enggak tiap hari. Aku tuh nunggu agak banyakan aja gitu loh, karena aku tuh ngeringinnya kan di mesin cuci gitu. Sayang banget kalau misalkan harus tiap hari nyuci ya teman-teman. Dan aku berharap banget mudah-mudahan kalian gak pernah bosan ya untuk nontonin video aku yang kegiatannya selalu berulang gitu ya teman-teman. Karena memang yang namanya kegiatan ibu rumah tangga kan gak jauh-jauh dari dapur sumur kasur ya. Makanya mohon maaf banget kalau misalkan setiap kegiatannya selalu itu-itu aja. Tapi aku berharap mudah-mudahan di setiap video yang aku upload ada sedikit manfaat yang mungkin bisa memotivasi teman-teman, atau mungkin bisa apa aja lah yang bisa diambil pelajarannya gitu ya. Ya, kalaupun misalkan tidak ada manfaatnya sama sekali, mudah-mudahan aja bisa menghibur dan mengisi waktu luangnya teman-teman semua. Ini si kucing kayaknya pengen ikut in frame nih teman-teman. Ditambah juga bocilku yang bolak-balik mondar-mandir keluar ke dalam. Dan ini juga sebenarnya di samping tuh ada tetangga aku juga yang lagi ngomong anaknya ya. Dan ini kita tuh sambil ngobrol juga teman-teman, tapi nggak in frame. Ya, yang namanya di kontrakan sepetakan seperti ini ya teman-teman. Jadi kontrakannya juga sangat-sangat berderetan gitu loh. Jadi ya kalau misalkan pengen syuting di luar, ibaratnya ya harus apa ya, harus tahan gitu ya, harus jangan malu-malu gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya tetangga-tetanggaku juga pada tahu, dan aku tuh lebih seneng kayak ya udah ini loh yang aku kerjain, ini loh yang lagi aku kerjain gitu ya teman-teman. Jadi biar tetangga aku juga, kalau tetangga pada tahu kan mereka juga nggak ini ya, nggak bertanya-tanya gitu ya teman-teman, karena kitanya juga udah cerita. Dan yang aku senang tetangga-tetangga aku tuh bisa termasuk yang ngedukung, yang support gitu loh. Masya Allah, tabarakallah banget teman-teman. Jadinya aku juga nggak malu, maksudnya ya udahlah ini biasa aja gitu ya. Mungkin kalian juga ada yang sama. Ada juga nggak sih yang kayak aku kayak gini, tetangganya pada support juga, pada dukung juga gitu teman-teman. Ya walaupun agak tahu juga ya di belakangnya mah mereka apa gitu ya penilaiannya ke aku, tapi maksudnya kalau di depan mah mereka baik-baik semua gitu ya teman-teman. Jadi akunya juga kalau misalkan mau tag video di luar enak aja, karena mereka juga masing-masing aja gitu loh teman-teman, nggak yang kayak sinis atau apa, mereka juga malah ngedukung. Mama Alma kalau udah cerita aduh pasti panjang kali lebar bagi dua ya teman-teman, mohon dimaafkan. Nah tadi sesi jemur-menjemurnya udah selesai ya. Ini Mama Alma mau lanjut untuk masak. Itu mau masak daging kurban ya teman-teman. Untuk kalian yang belum nonton video aku food prep daging kurban, boleh teman-teman ditonton juga ya. Pokoknya kalian scroll-scroll aja di beranda aku. Mungkin kalian ada yang minat untuk nonton video aku yang lainnya, harus juga ditonton ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau bikin daging sapi teriyaki ala-ala ya. Dan aku tag video ini sebenarnya udah beberapa hari yang lalu ya. Kalau nggak salah ini aku tag videonya tuh hari Jumat sore teman-teman, tapi baru sempat aku edit. Nah ini tadi ya aku udah cairin si daging sapi dari freezer, terus kemudian aku udah godok juga, udah rebus ya teman-teman. Nah tadi aku juga udah rebus. Nah sekarang lanjut aku mau bikin bumbunya. Nah untuk bumbunya ini aku iris-iris aja semuanya seperti ini ya teman-teman. Ada bawang
bawang putih 2 sihung, kemudian ada jahe. Jahenya juga sama aku iris seperti ini, dan ada juga lengkuas. Untuk lengkuas mah ini digeprek ya teman-teman. Terus aku juga sama aku pakaiin irisan cabe. Aku tuh memang suka yang pedas-pedas ya teman-teman, dan ini agak lumayan juga, agak banyakan si cabenya tuh. Pokoknya pengen pedas aja gitu ya. Nah, si cabe hijaunya juga sama aku iris-iris aja seperti ini, dan ini tuh nampol banget sih. Untuk tingkat kepedesannya itu menurut aku mah ya emang aku yang masak ya, disesuaikan aja sama selera aku ya teman-teman. Dan untuk resepnya sendiri seperti biasa aja ya teman-teman, aku tuh ngeliat di Google juga, di YouTube juga. Pokoknya aku tuh sebelum eksekusi aku pasti ngeliat dulu ya apa namanya resep-resepnya ya teman-teman, karena memang aku tuh masih belajar ya kalau soal masak memasak. Jadi untuk teman-teman yang udah pada pinter-pinter, yang udah Masya Allah tabarakallah udah pada senior lah dalam masak memasak, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi jika Mama Alma tuh mungkin ada yang salah-salah atau ada yang keliru-keliru gitu ya, mohon dimaklumi aja. Nah, ini lanjut aku juga mau ngiris-ngiris si bawang bombaynya ya. Untuk bawang bombay ini aku pakai aja satu bonggolannya. Kok satu bonggol sih, satu apa sih teman-teman kalau bawang bombay ya, pokoknya satu bijinya begitulah ya, satu bulatan itu aku pakai semua, aku nggak sisa-sisain, karena kalau misalkan dipotong dua terus disisain juga nantinya busuk gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, aku potong aja semua si bawang bombaynya, karena aku juga memang suka sih sama tumisan bawang bombay teman-teman. Jadi udah aku pakai semua aja. Nah, lanjut ini tuh aku numisnya pakai margarin ya. Gaya banget ya, bukan gaya sih teman-teman, karena memang punya stok margarin. Jadi udah deh aku numisnya pakai margarin aja. Ini seperti biasa ya, langsung aja dioseng-oseng teman-teman. Setelah itu langsung masukin si daging sapi yang tadi udah direbusnya. Ngomong-ngomong tentang daging sapi kurban, kalau teman-teman sendiri kemarin daging sapi kurbannya udah dibikin menu apa aja nih teman-teman, boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Kalau Mama Alma sendiri kemarin tuh udah dimasak rendang udah, ini teriyaki juga udah, terus kemarin semur juga udah teman-teman. Pokoknya Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya, berkah Idul Adha teman-teman. Yang biasanya cuman beli paling setengah kilo, dan itu juga belinya nggak setiap bulan, paling kalau ada momen-momen tertentu baru beli daging gitu ya teman-teman. Tapi di Idul Adha ini Masya Allah tabarakallah bisa punya stok daging gitu ya. Oke deh, ini tadi aku juga udah tambahin bumbu penyedapnya ya teman-teman. Dan setelah beberapa saat, setelah beberapa lama, karena itu aku lumayan lama juga ya untuk masak ini teman-teman. Walaupun sebenarnya aku juga ngirisnya udah tipis-tipis banget dan udah aku rebus, tapi aku memang pengen empuk banget ya teman-teman. Nah, setelah kira-kira udah mau mateng, baru aku masukin si bawang bombay dan juga irisan cabai hijaunya. Lanjut aku juga masukin tepung maizena yang udah aku cairkan seperti ini ya teman-teman, biar si kuahnya itu mengental. Oh ya, dan lupa ya aku nggak bilang juga tadi, aku udah masukkan juga si teriyakinya ya teman-teman. Si saus teriyakinya juga udah aku masukin. Nih alhamdulillah ini tuh udah matang ya teman-teman, udah tinggal diangkat aja, dan ini rasanya enak banget Masya Allah. Suamiku aja sampai bilang ini enak banget, katanya bumbunya berasa banget. Dan untuk aku yang baru belajar masak, ketika dipuji seperti itu tuh terbang melayang. Nah, ini dia si daging sapi saus teriyakinya sudah matang ya teman-teman, dan itu enak banget, asli deh enak banget. Untuk kalian yang belum coba, pokoknya kalian wajib coba bikin ini ya. Alhamdulillah ini masakan aku juga udah selesai ya teman-teman. Sekarang aku tuh mau ngelanjutin untuk bersih-bersih kulkas aku. Jadi ini tuh memang tag videonya sebelum aku food prep kemarin ya, sebelum aku belanja mingguan. Nah, sebelum aku belanja mingguan tuh aku tuh sebenarnya beresin kulkas dulu, aku tuh bersih-bersih kulkas dulu. Tapi kemarin tuh aku agak bingung teman-teman, aku uploadnya yang mana dulu ya, aku bingung gitu ya. Jadi ya udah deh, kemarin video food prepnya udah tayang, tapi ini pas aku bersih-bersih kulkasnya nyusul gitu ya. Sebisa mungkin sebelum nge-food prep tuh harus dibersihin dulu ya kulkasnya luar dalam gitu ya teman-teman, karena kita juga biar lebih enak nanti natanya kalau misalkan si kulkasnya udah bersih. Ya pokoknya aktivitas ibu rumah tangga mah begini-begini aja ya teman-teman, gak jauh-jauh dari bersih-bersih, masak-memasak, ngurusin bocil. Terkadang aku tuh ada hari dimana aku ngerasa capek banget gitu ya teman-teman. Pasti kalian juga ada yang sama kan kayak gitu, pasti ada hari dimana kita ngerasa capek banget, ngerasa sedih,
ngerasa paling susah gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir, ya Allah, apa sih yang bikin kita ribet gitu ya? Sebenarnya yang bikin kita susah itu adalah pikiran kita sendiri ya teman-teman. Karena setelah dipikir-pikir, setelah aku pikir-pikir lagi, ya Allah, padahal lebih banyak loh orang-orang di luaran sana yang lebih ribet, yang lebih susah gitu ya, yang lebih capek gitu ya teman-teman. Aku baru anak satu aja banyak ngeluh, Masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim gitu ya. Mereka aja yang anaknya 2, 3, 4 masih bisa enjoy menjalani hidup, walaupun pasti ada satu hari dimana mereka juga ngeluh gitu ya. Tapi balik lagi, semua itu tidak mungkin harus berlarut-larut ya teman-teman. Sehari nangis, sehari ngerasa capek, bolehlah istirahat dulu kalau lagi capek. Tapi setelah itu kita nikmatin lagi semuanya, kita kerjain lagi semuanya, dan kita buang-buangin pikiran-pikiran kita yang toksik-toksik gitu ya, biar kita juga lebih enjoy lagi dalam menjalani aktivitas kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Pokoknya harus selalu ingat kalau di luaran sana pasti masih ada orang yang lebih capek dan lebih riweuh dari kita. Dan mudah-mudahan kita juga selalu menjadi orang yang pandai bersyukur ya. Karena dengan kita lebih bersyukur, pasti kita juga lebih enjoy dalam menjalani hidup ini. Dan Allah akan selalu lebih menambah-nambah lagi rezeki kepada kita jika kita banyak bersyukur. Mohon maaf ya apabila di dalam video ini tuh terdapat kesalahan di dalam segi apapun, dan di sini juga Mama Alma tidak ada maksud untuk menggurui, kita sekadar sharing-sharing aja ya, karena Mama Alma juga harus masih banyak belajar dan harus masih banyak memperbaiki diri di setiap harinya teman-teman. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah nontonin video aku ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.